Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Matahari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nasianze, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah menerangi gerejamu dengan teladan dan ajaran Santo Basilius dan Gregorius Uskupmu. Kami mohon semoga dengan rendah hati kami mendalami kebenaran-Mu dan dengan setia mewujudkannya dalam cinta kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 19 sampai dengan 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya-tanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Yohanes telah menyadari bahwa datangnya Sang Mesias di antara umat manusia, hadir di antara mereka. Dan Yohanes karena memang dia seorang yang jujur, yang diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan umat yang percaya kepada Sang Mesias, lalu mengakui bahwa dirinya bukanlah Sang Mesias. Dialah suara yang berseru-seru di padang gurun dan membawa orang untuk percaya agar semua yang telah dibaptis akhirnya boleh untuk berjumpa dengan Sang Mesias dan mengikuti sabda serta karya penebusan, karya kebaikan yang akan dibawa untuk keselamatan umat Israel dan seluruh umat manusia yang percaya kepada Sang Mesias. Marilah kita belajar dari Yohanes tentang kejujuran, tentang kesetiaan, di mana Yohanes tetap pada amanah yang diberikan kepadanya. Dia tidak berusaha untuk memanfaatkan ketika orang-orang lalu mulai melihat karyanya. Dan ketika Yohanes ditanya apakah dia Mesias, apakah dia Elia, apakah dia seorang nabi, ia menjawab dengan jujur bahwa tugas dan perutusannya adalah untuk menyiapkan supaya orang-orang percaya akan datangnya Sang Mesias. Kita mohon berkat Tuhan, semoga sikap Yohanes akhirnya juga menyemangati kita untuk tetap teguh akan kepercayaan kita, iman kita kepada Sang Mesias, yakni Tuhan Yesus sendiri, sehingga kita boleh bagaimana Yohanes untuk tetap teguh di dalam jalan kebenaran yang telah diwartakan oleh Sang Mesias sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita perjuangan kita untuk tetap teguh setia pada perutusan sebagaimana Yohanes dan jujur menyatakan diri sebagaimana dirinya senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.